Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Hafiz Nabil. Oke, pada video kali ini di akses command line di sini saya akan menjelaskan tentang perintah dasar Linux ya. Jadi sini mulai dari wami, hostmctl, pwd, cd, cat dan su. Oke, tadi prakteknya kita langsung login ke VirtualBox-nya. Nah, di sini saya menggunakan router Debian ya, tapi ini berbasis CLI. Nah, di sini teman-teman. Jadi sebenarnya ya sama saja sih kalau misalkan teman-teman pakai GUI tidak masalah. Tetapi jika GUI teman-teman diharapkan login dulu di terminal. Di sini saya menggunakan CLI, jadi langsung saja saya menggunakan login dulu. Oke, di sini oke, supaya jelas ya. Di sini saya telah login ya teman-teman. Nah, di hostem ini Apis ini yang namanya Apis itu nama username yang dimasukkan ketika menginstal. Nah, lalu ada Apis add rtr debian. Nah, rtr debian itu adalah hostname yang dimana tujuannya untuk mengetahui ya virtual mesin mana yang kita gunakan. Jadi supaya tidak bingung. Oke. Nah, di situ ada tanda di samping angka 1, tanda kayak bendera gitu. Nah, itu lalu di sampingnya lagi ada tanda dolar. Nah, itu menandakan kita sedang berada di user. Coba kita lihat di PowerPoint-nya. Sini kita yang pertama adalah perintah wmi. Nah, perintah ini jika kita tulis di sini wmi enter. Nah, di sini saya berada di Apis atau di user. Oke, dengan tanda dolar itu tandanya di user. Lalu perintah kedua adalah hostname ctl. Coba hostname ctl. Coba kita enter. Nah, di sini di hostname ctl ada satu hostname-nya ini rtr debian. Nah, itu adalah hostname kita di VM kita. Lalu icon name-nya komputer VM, kita menggunakan virtual machine ya. Lalu dan lain-lain ya teman-teman. Nah, jadi selain kita mengetahui hostname static kita juga bisa mengetahui sistem operating sistemnya apa, lalu versi berapa, dan diakses dan di mana kita menggunakannya. Nah, gitu teman-teman. Lalu perintah selanjutnya ada pwd nih teman-teman. Nah, di pwd ini coba kita klik ya, kita tuliskan pwd di sini, kita enter. Nah, di sini kita berada di /home/apis. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita berada di direktori /home/apis. Nah, seperti itu pwd. Maksudnya kalau teman-teman tidak mengerti, ini kita intinya masih berada di home, masih berada di user ya, di home/user gitu. Nah, lalu kita ke cd. Nah, cd ini artinya change directory. Kita berpindah directory dari user misalkan ke download atau apa. Nah, di sini kita ls dulu. ls itu adalah perintah untuk melihat di dalamnya ada apa gitu. Maksudnya di dalam user ini ada apa aja, ada file atau folder apa aja gitu. Coba kita ls, dan di sini kosong ya teman-teman. Nah, coba kita bikin dulu. Kita coba cd dulu. Coba cd misalkan ternyata tidak ada.
Coba kita bikin dulu ya teman-teman. Kita bikin directory mkdir namanya. Itu cara membuat directory. Kita coba bikin download. Nah, kita bikin directory download dan kita ls coba. Nah, di sini sudah ada directory yang namanya download. Dan coba kita berpindah dari user ini ipwd dari user ke download. Caranya cd download. Nah, gitu, enter. Nah, di sini kita berada di user di download. Jika tidak percaya, kita ketikkan pwd, lalu ada di home, apis atau user ini /download. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Lalu kita lanjut ke perintah cat. Nah, cat ini fungsinya untuk melihat suatu directory tanpa kita masuk ke directory tersebut. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini ya. Coba kita kembali lagi ke home apis, ke /home /apis atau user. Kita kembali lagi. Di sini kan kita misal ls nih teman-teman ya. Nah, di situ ada folder downloads. Nah, kita ini ingin mengetahui di dalam folder downloads itu ada apa. Caranya kita klikkan chat, lalu / Nah, seperti ini. Chat spasi downloads. Nah, di sini coba kita lihat ls. Oh, ini tidak ada tidak tersedia direktorinya atau tidak ada direktori. Nah, coba kita bikin direktori di download ya. Download kita bikin direktori. Coba kita cd ke change directory, berpindah direktori ke download. Lalu kita coba bikin direktori lagi. Coba namanya misalkan foto. Oke. Nah, di sini jika kita menggunakan chat ya, ini kita berada di home ya, masih berada di home di user. Jika kita menggunakan chat terus ke downloads. Nah, oh, ini chat download. Oh, ternyata ini kita sepertinya tidak bisa jika diakses di user ya, maaf ya. Tidak bisa diakses di user. Ini hanya bisa diakses di su, di mode root. Kita skip dulu ya untuk chat ini, nanti akan saya jelaskan lagi jika kita sudah berada di mode root. Nah, selanjutnya adalah su. Nah, su ini kita berpindah dari user ke root. Root itu paling tertinggi ya teman-teman. Jadi di root itu kita bisa config segalanya. Caranya ketikkan su, enter. Nah, masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sedang memasuki kita pwd. Ini sebenarnya ini masih berada di user tapi namanya root. Jadi user root. Ini belum user asli teman-teman, belum user paling tinggi, ada user rootnya. Di tengah-tengah user dan root itu ada user root. Gitu. Coba kita gunakan perintah chat di sini, apakah bisa? Chat downloads. Oke, enter. Oh, ternyata masih tidak bisa. Coba kita pindah ke root aslinya. Caranya su min. Oke. Nah, di sini teman-teman sangat berbeda bukan dengan user root ataupun root. Jika user root itu masih ada /home /apis /user, dan jika di root paling tertinggi itu ditandai dengan ini teman-teman, tanda dengan pagar ya. Jika di user itu tanda dengan luar. Coba kita pwd. Nah, itu /root. Ini kita bisa mengkonfig apa yang kita inginkan. Coba kita chat, lalu downloads. No file. Oke, di sini ternyata di download ini tidak ada file di direktorinya.
coba kita oh di sini ternyata tidak ada teman-teman, ternyata tidak ada file ya di root ini. Jadi coba kita bikin lagi, kita bikin file misalkan dokumen, hadir dokumen. Lalu di dokumen ini kita bikin file. Cara bikin file itu dengan cara touch. Nah, touch ini misalkan kita bikin dokumen. Oke. Enter. Nah, di sini coba kita ls ya teman-teman. Di ini kita ls. Sini ada folder yang namanya dokumen. Nah, kita ingin melihat di dalam dokumen itu ada apa. Caranya kita chat lalu dokumen. Oke, ternyata di sini get document is ls directory. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di sini. Kita coba ls dulu ya teman-teman, ls, dan di user di sini saya berada di user ya teman-teman. Di download ini kita ingin melihat melihat file di download. Caranya kita cd dulu ke download, cd downloads. Nah, di sini kita ls lagi. Lalu di sini ada dokumen, ada directory dan ada file, directory foto dan file word.txt. Nah, sini kita ingin melihat word.txt tapi kita tidak ingin masuk ke word.txt gitu. Caranya cat spasi kita keluar dulu. Caranya cat spasi downloads, lalu kita ketikkan word atau kita tekan tabulasi 2 kali. Lalu di situ ada pilihan ya, word.txt. Kita enter. Nah, di sini ternyata masih kosong ya. Isi filenya itu masih kosong. Nah, seperti itu teman-teman. Itu jadi perintah-perintah dasar Linux itu seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang tips and trick CLI. Jadi saya akan cara cepatnya ada beberapa cara cepat yang ingin saya sampaikan di command Linux ini. Oke, yang pertama kita login dulu ya sebagai user. Oke, di sini tidak jelas. Nah, di sini yang pertama adalah kasusnya seperti ini. Jika kita ingin melihat isi dari satu direktori, kan kita harus berpindah dulu ke direktori tersebut. Tetapi bagaimana jika kita ingin melihat isi dari direktori tersebut tapi tidak usah berpindah dan banyak dari satu direktori, jadi semua direktori bisa kita isi. Sebelumnya kita ls dulu di sini. Nah, contohnya di sini saya ada 3 direktori, ada desktop, dokumen, dan downloads, dan kita ingin membuat isinya misalkan nomor file di masing-masing direktori tersebut. Kita berpindah dulu dari user ke desktop, lalu kita touch untuk membuat file, misalkan word.txt. Lalu kita ke dokumen, kita misalkan touch lalu kita ke download kan oke, seperti itu. Ini kita sudah membuat isinya ya dari direktori desktop, dokumen, dan downloads. Nah, jika kita ingin melihat dari isi dari
directory desktop, maka kita harus masuk ya cd change directory ke situ, ke desktop. Nah, bagaimana jika kita ingin sekaligus melihat dari diisi dari directory desktop, dokumen, dan download? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita menggunakan yang namanya titik koma. Kita misalkan ls desktop seperti ini, lalu spasi dan titik koma, ls dokumen, oke, lalu titik koma, ls spasi download. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa kita lihat itu di dalam word.txt itu isi dari desktop, python.py itu isi dari dokumen, dan app.txt itu sama word.txt itu isi dari download. Nah, itu lebih mengefisienkan waktu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tabulasi atau tab complaint. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya itu cara untuk mempercepat pengetikan kita. Jadi misalkan kita ingin berpindah directory ke dokumen nih, cd misalkan do. Nah, ini dalam dokumen kan kita harus melengkapi cu dan berapa huruf lainnya. Nah, dalam tabulasi ini kita hanya menekan tabulasi di kanan ya, di pojok kanan itu samping huruf Q, atasnya caps lock, itu ada tabulasi, kita tekan. Nah, misalkan tidak mau keluar, kita harus melengkapi sedikit melengkapi. Nah, itu misalkan kita tambahkan C dan U. Nah, coba kita tabulasi dan otomatis terisi. Jadi gitu. Jadi misalkan teman-teman mau berpindah ke desktop, cd desk langsung tabulasi, itu mengefisienkan waktu. Oke, selanjutnya kita akan belajar Ctrl W, shortcut Ctrl A, Ctrl E, Ctrl W, Ctrl R, dan Ctrl L. Nah, itu ada banyak shortcutnya ya, saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, di sini mulai dari A ya, Ctrl A. Nah, di sini misalkan nih saya ingin change directory ke download atau ke desktop aja deh. Tapi saya ngetiknya seperti ini. Oh, sebentar. Change directory ke desktop tapi saya ngetik seperti ini. Nah, ini saya akan otomatis kalau seperti tidak bisa ya. Saya lupa mengetikkan cd-nya di depan desktop itu. Nah, caranya supaya kita kembali itu titik-titiknya itu kembali, kita klik Ctrl A. Nah, bisa lihat itu berpindah dengan cepat, lalu kita ketikkan cd spasi. Nah, bagaimana cara kembali lagi? Nah, caranya kita ketikkan Ctrl E. Nah, gitu. Jadi Ctrl A dan Ctrl E ini berpasangan lah gitu. Ctrl A untuk maju, titik-titik itu lebih maju, dan Ctrl E itu ke depan gitu, ke belakang. Nah, gitu, seperti itu. Kita enter dan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah Ctrl E W. Nah, Ctrl W ini untuk fungsinya untuk menghapus kata. Jadi misalkan saya ingin cd ke dokumen tapi ininya malah ke download nih. Nah, jadi cara menghapus downloadnya itu kan itu download satu kata ya, termasuk satu kata. Nah, caranya itu adalah Ctrl W, hapus. Jadi kita tinggal ke desktop lagi. Oke, benar. Oke, lanjut. Kita ke Ctrl R. Nah, Ctrl R itu untuk untuk mengulangi komen yang sudah kita terapkan gitu. Jadi ini nih, kita tadi kan sudah ke cd ini ya, kita ingin ke cd dokumen download tanpa mengetikkan download. Nah, caranya itu kita Ctrl R, lalu kita klikkan cd. Nah, kita Ctrl R lagi sampai ketemu download. Ini desktop, kita lagi Ctrl R lagi, bukan desktop. Oh, ini dia teman-teman, ada Ctrl cd download, kita enter. Nah, seperti itu kan lebih mengefisienkan waktu daripada kita mengetiknya secara manual. Nah,
Yang lain terakhir adalah Ctrl L teman-teman. Ctrl L ini adalah singkatan dari clear ya. Jika teman-teman tahu, clear itu adalah komen untuk menghapus layar, menghapus atau membersihkan layar di sini nih. Nah, jika kita klik clear sini lalu enter, maka akan terhapus bersihkan. Bagaimana jika kita ingin cara cepatnya? Nah, cara cepatnya itu adalah Ctrl L teman-teman. Jadi kita tidak usah mengetikkan clear lagi, tapi kita cukup hanya Ctrl L. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang password root pada Ubuntu. Nah, jika teman-teman ingat, di saat menginstal Ubuntu itu kita tidak ada menu untuk memasukkan password root ya, beda dengan Debian dan CentOS. Oke, jadi sini saya akan memberikan password untuk root agar bisa mengakses ke root. Oke, di sini caranya kita login dulu. Sebentar, ini kita enter dulu. Kita login dulu di sini. Oke. Nah, di sini kita ingin menambahkan password untuk root. Caranya yaitu ketikkan sudo passwd, enter. Nah, di sini password untuk update, maksudnya ini untuk usernya ya. Jadi password user kita berapa, lalu kita masukkan new password. Password baru ini artinya untuk password untuk root. Misalkan masukkan ya berapa. Oke, lalu kita ulangi lagi password yang tadi kita masukkan untuk root. Oke, selesai. Ini password update successfully. Nah, coba kita exit. Kita ini kita berpindah. Nah, kita masukkan password untuk root ya, yang tadi kita bikin, dan berhasil. Kita sudah berhasil memasuki Ubuntu pada mode root. Oh iya, di sini jangan lupa di clear dulu. Kita Ctrl L. Oke. Seperti itu saja tutorial pada sesi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.